Kanan sebalik. Nah, sudah semangat untuk belajar hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan dalam kita belajar untuk materi pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya, Mbak Hana. Silakan beri berdoa. Di depan berusia ya mengatakan lebih fokus lagi agar diberi kemudahan dalam kita menuntut ilmu betul. Nah, sudah semangat belum? Sudah. Agar kita tambah semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Anak-anak coba berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke, pulau
pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Nah, bagi siapa itu? Nah, betul, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam lingkungannya. Dalam ekosistem ada dua komponen penyusun ekosistem. Apa saja itu? Apa gue? Betul, abiotik dan biotik. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu apa? Tentang rantai makanan. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelum mau tanya dulu pada anak-anak. Tadi pagi kalian sudah sarapan semua atau belum? Sudah. Belum sarapan? Sudah semua ya? Nah, kenapa kok kita harus sarapan? Karena apa? Mbak Iman? Biar tidak lemes saat pelajaran ada lagi. Betul Mas Jason, agar fokus dalam belajar. Ada lagi yang lain? Biar tidak pusing. Nanti kalau berangkat sekolah belum sarapan, nanti kan di sekolahan lemes, pusing, sakit perut dan tidak fokus. Nah, kenapa kok kita manusia harus makan? Karena apa? Kalau tidak makan akan lapar. Kalau lapar, kenapa? Menambah energi, betul. Fungsinya manusia dalam makan itu menambah energi. Kalau tidak makan bagaimana tadi? Jadi akan apa? Akan kelaparan, akan sakit perut, apalagi akan lemes dan tidak berenergi karena tidak makan. Selain kita, kalau manusia, apakah hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan? Tidak? Kenapa kok tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan? Karena makhluk hidup yang memerlukan makan energi dari makan. Jika tidak makan, tumbuhan dan hewan akan bagaimana? Mati. Sehingga tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Karena kita makhluk hidup mendapatkan energi dari makan. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan menggunakan media rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan bukan yang tepat. Nah, yang pertama, apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu pengertiannya yaitu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang punya peran adalah sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pembudidaya. Seperti ada sempat gambar di samping sini. Ada berapa ini? Ini berapa? Ini bagaimana Pak? Apa hubungan dari ketiga gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa tangan siapa yang mau menjawab? Ayo, Aska. Kalau ini Aska hubungannya bagaimana? Strukturnya bagaimana tadi? Aska jawab. Ayo. Ayo yang lain. Apa enggak Keisha? Strukturnya bagaimana ini? Dimakan apa? Terus lainnya dimakan? Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, guru akan menayangkan video terkait dengan rantai makanan. Kalian bisa menyimaknya agar kalian lebih memahami lagi materi tentang rantai makanan. Kalian bisa menyimak tayangan video yang guru lakukan tentang rantai makanan.
Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya alam akan mati dan diuraikan oleh decomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Kita dengarkan video tentang apa tadi videonya? Apa tadi mengenai rantai makanan? Betul, tadi dalam video juga dijelaskan dalam rantai makanan dibagi menjadi 3, ada produsen, konsumen, dan decomposer. Nah, yang pertama, apa itu produsen? Di sini pengertiannya, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari namanya proses fotosintesa yang dibantu oleh cahaya matahari. Nah, oleh karena itu dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, yang dapat di sini dari fotosintesis kita dapat proses fotosintesis yaitu tumbuhan hijau. Tanaman bagian hijau. Contohnya aku ada tumbuhan hijau di situ. Apalagi selain yang ada di sini apalagi coba? Bunga bisa apalagi? Pohon tomat itu ada pohon apalagi? Sekali atau yang tumbuhan berwarna hijau itu dapat menghasilkan makanan sendiri dari namanya proses fotosintesis sehingga tumbuhan disebut sebagai produsen. Selanjutnya, yang kedua itu namanya tadi konsumen. Konsumen itu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Tidak dengan tumbuhan ya, kalau tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, kalau konsumen tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Nah, konsumen sendiri dibagi menjadi ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, ada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, dan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak atau tersier. Yang pertama yang konsumen primer dulu, dikenal sebagai hewan herbivora atau pemakan. Nah, sehingga konsumen tingkat 1 ini yang memakan apa tadi? Tumbuhan. Contohnya hewan apa saja yang makan tumbuhan yang kalian tahu?
konsumen sekunder, yaitu dikenal sebagai hewan karnivora. Karnivora itu makan apa? Daging. Nah, yang makan konsumen primer. Contohnya di sini ada gula. Nah, selanjutnya yang ketiga ada konsumen ketiga atau konsumen puncak yang disebut juga sebagai konsumen tersier, yaitu pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Nah, dari ketiga gambar ini kita bisa membuat contoh makanan seperti kelinci dimakan dimakan setelah kasih konsumen puncak yang terakhir ada namanya dekomposator. Nah, kalau siapa yang akan memakan elang setelah elang mati adalah makan siapa? Nah, jamur kan? Nah, betul. Nah, nih, bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh namanya dekomposer. Hasil dari penguraian ini akan membentuk humus di dalam tanah. Nah, humus itu dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar dan tidak pernah terputus. Nah, selanjutnya jamur, bakteri, ada makhluk hidup apalagi yang memakan hewan yang sudah mati? Ada belang. Belato. Merupakan dekomposer yang dapat menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Nah, ini ada contoh gambar rantai makanan dalam ekosistem hutan. Di sini pada gambar ini yang sebagai produsen yang mana? Rumput sebagai produsen. Apa rumput sebagai produsen? Nah, betul, karena bisa membuat makanannya sendiri. Terus rumput dimakan oleh siapa? Nah, ini sebagai apa? Nah, konsumen primer atau tingkat 1. Setelah itu kelinci dimakan oleh harimau. Harimau sebagai apa? Konsumen tingkat 2 atau sekunder. Yang terakhir, harimau mati diuraikan oleh apa ini? Oleh jamur. Sebagai apa jamur? Dekomposer. Sudah paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Nah, selain di ekosistem darat, ada juga rantai makanan di ekosistem laut. Ini pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya yaitu fitoplankton. Nah, ini ada gambarnya fitoplankton. Dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk melakukan namanya proses fotosintesis. Nah, coba bagaimana contoh makanan di ekosistem laut? Yang pertama apa dulu? Fitoplankton sebagai produsen. Dimakan oleh apa? Zooplankton. Dimakan oleh ikan kecil. Dimakan lagi oleh terakhir yang sudah rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah makan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Nah, berarti di pada rantai makanan ini yang terjadi hanya apa? Rumput dimakan gajah. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, pernah ke hutan kalian? Kira-kira kalau di hutan terdapat hewan apa saja? Elang, harimau, burung, kelinci, apa lagi? Monyet, musang, singa, dan lain sebagainya. Kalian ya, betul. Banyak sekali hewan yang ada di hutan ini. Terdapat berbagai kandungan biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula
lalu bagaimana proses rantai makanan tersebut terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan berbuah? Nah ini, jika tadi dari satu produsen bisa dimakan oleh berbagai jenis hewan, akan bentuk namanya suatu jaring-jaring makanan. Betul. Jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Nah, coba dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan, ada yang ingin bertanya? Sudah paham atau belum? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba di sini Ibu membuat namanya diorama rantai makanan pada ekosistem. Kita tolong dua untuk maju ke depan. Al dan Fahri bisa maju ke depan. Dulu. Ini. Maju ke sana. Fahri bisa. Area kita ini. Coba tunjukkan ke teman-temannya ada warna apa saja di situ. Satu-satu jam tunjukkan warna apa namanya di situ. Apa itu? Jam bisa apa ini? Apa itu? Dari berbagai ada tumbuhan dan hewan tadi, di sini bisa dilihat ada urutan dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan pengurai. Coba Mas Al bisa membuat contoh rantai makanan produsen apa Al? Tadi tampilkan di sini produsennya apa misalnya? Tarik lagi. Tunjukkan teman-temannya. Apa ini? Berarti produsennya apa? Konsumen satunya rumput dimakan apa? Dikatakan. Dimakan apa ini anak-anak? Tikus, betul. Tikus dimakan apa lagi? Dimakan ulat. Terus ulat dimakan? Betul. Terakhir, nanti akan diuraikan oleh jamur. Tepuk tangan dulu untuk Mas Farid dan terima kasih ya. Ini contoh diorama rantai makanan pada ekosistem apa ini? Sama ada apa saja? Bolanya oleh jamur. Sudah paham? Sekarang guru kan kemarin sudah membentuk kelompok ya. Kita membagi menjadi 3 kelompok. Tadi setelah mendengarkan penjelasan dari guru, agar tambah semangat lagi, agar lebih konsentrasi dalam belajar, kita akan tepuk konsentrasi dulu. Sudah semua ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kemarin guru sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama ada kelompok A, yang kelompok 2 ada kelompok 2, yang kelompok 3 ada kelompok 5. Sekarang kalian bisa ketemu kelompoknya, kemudian bisa menggunakan ke namanya. kalian ketik sesuai dengan
ya. Soalnya di kotak ada ini, soal buat nama-namanya. Tidak apa-apa. Buat baik nanti kita gambar pakai ini. Ada kopinya. Terus ini ya. Ini nanti ya. Nanti ada apa? Ada apa ini? Ini ada apa sih? Apa? Oh ya, boleh. Iya, gambar ya di sini ya. Sekarang ini ya. Presentasi mau mati sedih loh, mau 30-an kayak ini terus mati apa ini akan ngomong kan mati. Enggak apa-apa. Ini tuliskan aja. Kalau kok bisa ya.
Udah atau belum? Mama sudah makan belum? Oke.
main film. Aku memakan adalah untuk berfisik. Aku memakan ikan kecil. Aku memakan ikan. Aku seperti burung laut. Aku memakan ikan kecil. Aku seperti konsumen kecil. Aku sebagai hiu. Aku memakan burung laut. Aku sebagai konsumen kecil. Nah, tadi coba kelompok yang lain tadi. Apa ini yang disampaikan oleh kelompok hiu? Teknologi. Nah, yang produsen yang mana jadi produsen? Namanya lagi, yaitu namanya apa? Produsen. Berapa itu? Terang sebagai apa terang? Berapa? Terus Mbak Alika sebagai apa itu tadi? Mbak Feby sebagai apa? Burung laut. Sebagai apa tadi? Sampai Aska. Jadi apa itu Aska? Sebagai konsumen. Sudah paham yang ditanyakan oleh kelompok lain? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok hiu. Ya, nanti tiap kelompok punya tugas yang berbeda. Beda yang kelompok tadi menempelkan gambaran-gambaran tentang masalah. Yang kelompok ular tadi menyanyikan lagu rantai makanan, dan yang kelompok hiu tadi bermain peran tentang sistem di Nah, gimana tadi? Selamat kita menyanyikan lagu rantai makanan bersama-sama. Menyanyi apa tadi? Betul, menyanyikan apa kita tadi?
evaluasi. Nanti tugasnya, kalau ini tugasnya tidak berkelompok lagi ya, kalian mengerjakan sendiri. Nanti buku bagi dan kalian kerjakan, oke? Kerjakan sendiri ya. Ya, jawabannya langsung di sampingnya boleh, di belakangnya boleh. Jawabannya berapa? Ya, jangan lupa ya. Kita namanya kurang berapa juga. Nah, jangan lupa dituliskan dulu nama kalian di bagian atas sini. Ditulis nama kalian ya. Ya, nama lengkap. Tuliskan nama lengkapnya. Nanti jawabannya bisa ditulis di bawahnya boleh, di belakangnya boleh. Beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ya. Boleh, tidak apa-apa. Kalau sudah ditulis nama, bisa dikerjakan ya. Ya, dikerjakan.
Tapi hari ini kita menyanyikan lagu Gundul Paco. Daerah Gundul Paco. Tahu semua kan lagunya? Menyanyikan lagu Gundul Paco bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan diri berdoa Mbak Hana. Kita berdoa bermantra selamat Irabu Emma. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wa Punya kembali nih kalian, jangan lupa semangat belajarnya ya. Nanti kapan lagi semangat belajarnya di rumah jangan lupa.